Nah tadi ceritanya tuh sampai ke Teriska ini akhirnya harus dioperasi sesar, padahal ya waktu itu kan kondisi masih single ya gitu, jadi masih ada kenapa mungkin orang-orang di luar tuh kayak kenapa sesar, ternyata kan sesarnya di sini bukan melahirkan ya, tapi adalah untuk mengeluarkan kista ya tuh, kista gitu. Jadi dengan tindakan sesar gimana teh, boleh ceritain kenapa bisa harus sesar, dan kira-kira kista tuh dari apa sih gitu? Ya, jadi sebelumnya sempat kaget juga karena dokter menyarankan untuk sesar, dan tadinya saya ada dua pilihan. Yang pertama itu pengobatan herbal, yang kedua itu pengobatannya langsung dengan tindakan operasi. Nah, sedangkan setelah diistighorokan, hatinya lebih condong ke operasi. Jadinya ya bismillah aja, minta restu dari orang tua untuk langsung mengakseskan gitu untuk tindakan operasi. Karena kenapa operasinya sesar, kistanya sudah membesar sekitar 15 cm, dan itu ditakutkan kistanya itu pecah di dalam perutnya gitu, dan itu akan nambah sakit kata susternya sih gitu ya. Nanti malah kemana-mana gitu, jadi lebih parah mungkin ya gitu. Kalau misalnya kistanya udah pecah di dalam gitu, jadi lebih baik segera untuk tindakan operasi. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah udah dapet restu juga dari orang tua untuk tindakan operasi. Akhirnya datang lagi untuk kontrol dan dilakukannya tindakan operasi gitu. Sampainya di situ udah aja gitu, tadinya pasrah aja karena sebelumnya itu sempat searching juga gitu ya, apa sih efek dari operasi sesar kista ini gitu ya, dan lain sebagainya. Biasa searching di Google, biasa cari-cari tahu dulu, terus pas udah gitu ada kemungkinan untuk dilakukannya operasi sesar itu, kemungkinannya ada pengangkatan rahim ya gitu. Itu tuh untuk proses operasi yang kista. memang udah 15 cm gitu ya. Ukuran sih untuk ya pokoknya setiap kita melakukan ambil keputusan untuk sesar pada penyakit kista gitu ya, itu ada kemungkinannya pengangkatan rahim. Nah, pada saat itu di saat operasi berlangsung, orang tua Rizka itu dipanggil sama dokter gitu. Nah, ternyata setelah dicek gitu ya, operasi berjalan, ada suatu keganjalan dari dokternya. Jadi sel telurnya itu udah hancur gitu, udah rusak. Terus ada pelengketan di dinding rahimnya. Maaf ya, banyak iklan saudara-saudara. Ya, jadi di perutnya itu ada pelengketan gitu, di dinding rahimnya itu yang susah banget buat dibersihinnya gitu. Pelengketan dari kistanya gitu maksudnya? Iya, kayaknya ada, kalau kata dokternya sih ada peradangan gitu. Nah, si peradangan itu yang tadinya harusnya dibersihin susah banget, jadinya mungkin lengket gitu. Nah, akhirnya dokter minta untuk persetujuan orang tua untuk pengangkatan rahim. Dan di situ dokter sedang melakukan tindakan operasinya itu sedang berlangsung, dan di tengah-tengahnya itu ibu saya dipanggil oleh suster untuk berganti pakaiannya menggunakan baju operasi gitu. Dan ada suatu keganjalan di saat operasi itu berlangsung, dan dibawalah masuk ke ruang operasi setelah menggunakan pakaian operasi. Dan di situ dokter bilang kalau misalnya saya itu mengalami keganjalan karena ada peradangan yang di sekitar rahim yang menyebabkan itu nggak bisa buat dibersihin. Akhirnya dokter meminta untuk persetujuan pengangkatan rahim. Nah, di situ orang tua diberitahukan seperti itu dan minta untuk segera dapat informasi persetujuannya gitu. Nah, dari situ
minta waktu sebentar untuk menghubungi keluarga besar, dan akhirnya keluarga besar menyetujui semua dan menandatangani. Setelah dapat tanda tangan itu semua, kembalilah dokter mensterilkan ruangan operasi dan melanjutkan operasinya kembali. Nah, alhamdulillah atas izin Allah ya, operasi bisa berjalan dengan lancar, dan dokter pun sempat kaget di saat setelah operasi berlangsung dipanggil kembali kedua orang tua saya, dan dokter bilang kalau ini adalah pertama kali dokter operasi dengan kondisi seperti ini. Dalam artian alhamdulillahnya saya tidak jadi diangkat rahim karena dokter menemukan sel telur yang baru ya di saat membersihkan dinding-dinding rahim yang tadinya ada pelengketan. Nah, di saat membersihkan tiba-tiba muncullah sel telur baru, dan akhirnya dokter dan tim berusaha untuk menyelamatkan rahimnya, dan alhamdulillah akhirnya sel telurnya ada dan rahimnya pun tidak jadi diangkat. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Dan di situ di saat saya udah siuman, 1 hari setelah pas operasi, orang tua saya terutama ibu saya langsung bilang, menceritakan semua kejadian di saat proses operasi berlangsung, dan di situ ya Masya Allah banget, langsung nangis seketika, auto nangis gitu ya, karena ya alhamdulillah banget Allah masih memberikan kepada saya gitu kesempatan. Ya alhamdulillahnya, alhamdulillah setelah 1 hari pasca operasi, ibu saya memberitahukan saya bagaimana kronologi cerita di saat proses operasi berlangsung, dan di situ diceritakan semua dari awal sel telurnya udah rusak, terus ada pelengketan di dinding rahim, dan sebelumnya itu tidak bisa dibersihkan secara keseluruhan gitu. Dan akhirnya dokter meminta persetujuan dari keluarga besar untuk pengangkatan rahim. Alhamdulillah setelah ACC dari keluarga untuk pengangkatan, Allah berkehendak lain. Alhamdulillahnya rahim saya masih utuh dan sel telur saya ada. Alhamdulillah ya, mukjizat. Doain ya untuk kedepannya lebih sakit. Ya alhamdulillah, mohon doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya, selalu sehat, diberikan kesempatan untuk lebih taat lagi dalam beribadah. Amin. Oh, Masya Allah banget dari ceritanya. Ya aku juga ngedengarnya pas waktu itu kan kita chattingan ya gitu kan, pas habis operasi tuh kayak nyangka nggak nyangka gitu kan, soalnya aku juga pernah kayak, Kak yakin mau operasi, terus kan masih single kan, terus kan katanya mau nikah, tapi itu kan bener sih, coba cek lagi gitu kan, coba cek lagi, atau nggak coba nih dengan ikhtiar lain dulu kan, sampai teori gitu. Maksudnya kayak ya aku pun merasakan karena pernah operasi kecil doang tuh rasanya begitu, dan apalagi operasi besar gitu dengan tindakan besar, dan ya mungkin kemungkinan besarnya harus menerima, tapi Masya Allah ya itulah yang udah diambil keputusan Rizka dan keluarga. Jadinya ya ternyata ada keajaiban juga di baliknya, ketika kita udah pasrah gitu, ikhtiar, ridho mungkin ya, ikhlas gitu dengan apapun keputusannya nanti, ya udah nggak apa-apa. Tapi di balik ikhlas itu Allah kasih keajaiban ya, malah yang gak jadi nih gitu aku ambil sesuatu yang berharga lah di dalam perempuan ini gitu kan, yang berharganya, dan silahkan dijaga lagi mungkin ya sekarang ya, semoga kedepannya insya Allah melahirkan generasi-generasi yang saleh dan salihah. Amin. Doanya ya teman-teman. Buat teman-teman juga mungkin yang pernah gitu mengalami hal yang sama misal gitu, atau mungkin sekarang ada di kondisi yang sakit seperti itu, apa ya, ikhtiar iman maksimal gitu ya. Jadi ikhtiar aja dengan makanan, pola hidup, pola makan, pola tidur, gitu, pola istirahat yang baik, dan salah satunya Teh Rizka tuh mau konsumsi apa sih gitu. Boleh nih konsumsi apa? Ya, jadi salah satu dorongan di saat pengobatan itu saya dapat info, dapat masukan dari dokter kalau misalnya ada sesuatu hal dalam rahim saya gitu. Nah, salah satunya itu saya ikhtiar dengan
Salah satunya itu saya ikhtiar dengan mengkonsumsi kurma dan kayu manis. Jadi sebelum tidur itu saya membuat infus water, di mana adanya kurma dengan jumlah yang ganjil. Kurma dimasukkan ke dalam gelas atau botol dalam jumlah ganjil, misalnya 5 butir beserta bijinya. Kemudian ditambahkan kayu manis, lalu disimpan selama 6 jam, maksimalnya itu 12 jam. Jadi kalau misalnya udah tanda-tanda berbuih atau masak kayak gitu, jangan diminum. Tapi kalau misalnya saya pribadi dibuatkan sebelum tidur, kurang lebih jam setengah 10-an lah gitu ya, jam 10. Dibuatkan infus water, pagi-pagi bangun tidur, minum dulu air putih, kemudian ya misalnya jeda 30 menit lah karena mungkin sholat dulu gitu ya kalau yang lagi sholat, lalu minum infus water itu gitu. Nah di situ alhamdulillah udah mulai enakan gitu dari bagian perutnya juga gitu, dan itu terus berlangsung selama proses pengobatan juga diikhtiarkan dengan infus water setiap hari, namun berbeda-beda gitu. Jadi kadang ada rempah-rempah, ada kurma aja gitu, ada yang dimix juga gitu. Dan alhamdulillah selang kurang lebih 2 bulanan kontrol lagi untuk cek di USG lagi, alhamdulillah semuanya bersih. Masya Allah. 2 bulan ya? Iya, kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah itu cepat lah ya. Iya. Dan itu juga. Nah, alhamdulillah jadi tadi salah satu ikhtiarnya juga itu gitu, ternyata tambah herbal ya kan. Jadi sekarang kita nggak cuman obat-obatan yang kimia, terus selain pola istirahat, pola makan juga yang sehat. Jadi yang herbal juga itu sekarang udah banyak banget kan, di mana-mana udah ada ilmunya. Nah boleh juga teman-teman kepoin salah satunya nih di Instagramnya Teriska yang suka sharing-sharing juga promosi tentang herbal kan ya. Kanzia apa kan namanya Instagramnya? Herbal Kanzia @herbal_kanzia. Nah nanti ada ya di sini, nah kayak gitu, dan nanti bisa dikepoin, di situ juga ada produk-produk herbalnya juga. Salah satunya apa teh? Ada ini garam Himalaya sama susu kambing. Ini salah satu pengobatan juga gitu. Iya. Jadi selain obat itu saya minum susu ini karena ini dapat membantu dalam penyembuhan TB-nya. Oh iya. Dulu TB-nya. Jadi dari berapa bulan berarti dulu penyembuhan TB-nya? TB-nya itu minimal 1 tahun. 1 tahun waktu itu, dan emang tesnya di setahun. Kenapa? Penyembuhannya setahun. Iya. Kalau TB itu awalnya 9 bulan karena Rizka termasuk ke dalam golongan TB yang cukup berat. Masuknya TB meningitis yang menyerang selaput otak dan tulang belakang. Jadinya minimal pengobatannya itu ditambah jadi 1 tahun. Oh iya. Nah semuanya ya semoga dapat yang hidupnya ya, dan teman-teman juga jangan lupa istirahat sih yang cukup itu juga ya, dan istirahat yang cukup, pola makan yang teratur gitu, nggak boleh stres itu juga dapat mempengaruhi gitu. Dan salah satu mempercepat penyembuhannya itu dari pola pikiran, terus manajemen hatinya juga gitu, bagaimana cara kita untuk menerima di saat ujian itu terus bertubi-tubi datang gitu, menghampiri. Apa ya Kak? Ini Kak. Maaf ya teman-teman, banyak iklan. Nah tadi itulah ikhtiar-ikhtiar dari Teriska, dan itu juga tadi katanya keep positive thinking dengan apapun yang terjadi, ujian ya bahagia ataupun malah yang sedih-sedih itu kan kadang bikin kita suka pikiran gitu, tapi gimana caranya kita jangan terlalu berlarut-larut dengan masalah, tapi ambil positifnya, ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang menimpa kita gitu, baik musibah ataupun kebahagiaan ya. Tapi yang biasanya paling gampang yang paling gampang apa ya, kita langsung mengingat biasanya ujian kesedihan gitu ya. Kalau kebahagiaan mah ya kita juga biasanya ingat cuma kayak alhamdulillah gitu ya, cuma gitu aja, dan biasanya gak terlalu berlarut-larut gitu ya, gak terlalu berlarut-larut. Nah dan mungkin ya salah satu yang ikhtiar yang pernah Yuli juga lakukan gitu, kalau kita ada masalah atau ada sakit lah gitu di dalam fisik kita tuh, memang salah satu faktor terbesar tuh bisa dari emosi kita gitu, atau yang pikiran kita yang mungkin lagi netting gitu,
yang lagi negative thinking, maka sel-sel tubuh kita tuh akan merespon yang tidak baik, jadinya sakit apalah. Nah kayak gitu. Jadi usahakan saat kita mau proses penyembuhan gitu ya, pertama mungkin itu dulu, coba cek dulu di dalam hati kita apakah ada suatu keganjalan gitu, misal lagi sakit hati atau lagi marah yang tidak terungkapkan gitu, emosi dalam diri. Emosi dalam diri. Jadi yang cobalah dikelola dulu itu ya, gitu kan. Rizka juga kan ternyata alhamdulillah mencoba itu kan, dan hasilnya luar biasa. Masya Allah gitu ya. Ya jadi emang sebelumnya dari mulai awal sakit mah, kemudian diagnosa TB, lalu mata juling, terus diagnosa meningitis juga gitu. Itu kan salah satu yang mungkin pada awalnya belum bisa untuk menerima semuanya, karena saya mencoba untuk merubah pertanyaan-pertanyaan yang kenapa ya kok Allah ngasih ujian ini sama saya gitu, kenapa, dan banyak pertanyaan yang jadinya kayak menyudutkan gitu ya, saya pribadi gitu. Jadi akhirnya merubah bagaimana cara untuk berpikir lebih positif, berpikir ya dibawa enjoy gitu ya, bagaimana cara untuk menerimanya juga gitu. Soalnya ya pasti dalam proses itu mengalami hal-hal yang lagi down banget gitu, terus berpikirnya juga sulit untuk jernih karena duh aku bisa semua ya gitu, kadang kan mikirnya kayak gitu. Apalagi diagnosa pertama kali turun meningitis itu, pertama kali langsung mikir itu ya udah ya, kayak artis-artis yang mengalami hal meningitis yang sama gitu, tapi ya tidak terselamatkan gitu. Dan di situ jadinya berpikir, duh apakah masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup atau enggak gitu. Dan di situ merubah pola pikir, merubah suasana hati juga, bagaimana untuk bisa menerimanya gitu, untuk tetap bersyukur dalam hal-hal. Udah kali ya? Ya seperti itu. Barusan ada itu loh, pengingat buat kita tentang kematian juga. Ya, jadi alhamdulillah Allah tuh ternyata pasti ngasih hikmahnya. Makanya sekarang Teh Rizka membagikan hikmahnya buat teman-teman semua dengan semua kejadian yang sudah dialami. Ya semoga tidak terjadi kepada kalian, dan kalaupun sudah terjadi tetap disyukuri ya. Bagaimana caranya? Ambil positifnya, mungkin ganti kata yang kenapa ini semua terjadi padaku. Mari kita ubah bareng-bareng ya. Kita juga belajar lagi, sama-sama belajar untuk kayak ganti dengan katanya, oh pasti Allah akan memberikan sesuatu ilmu yang baru untuk kita gitu. Nah baik teman-teman, sekian ya kisah dari Teh Rizka ini. Semoga dapat diambil hikmahnya dan bisa diamalkan lah ya, ikhtiar-ikhtiar yang tadi udah dilakukan Teh Rizka dan juga saya gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dah.